lagi bersama aku Selfie atau Bunda Pica. Di video kali ini aku akan melanjutkan lagi materi pelajaran tentang homeschooling. Yang baru nonton video aku, sebelumnya aku udah pernah ngebahas di playlist aku khusus tentang homeschooling. Jadi di situ aku membahas tentang tips-tips dan seperti belajar, jadwal, metode belajar, manfaat dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk membersamai antara Bunda dengan si kecil di rumah yang bisa menjadi ide bermain atau belajar aktivitas di rumah sebelum si kecil masuk ke usia TK atau sekolah. Jadi ini cocok banget untuk mami yang anaknya sudah mulai ke jenjang mau sekolah atau preschool di usia 3-5 tahun. Nah, sebelumnya aku udah pernah ngebahas beberapa mata pelajaran, bisa dicek aja di playlist aku atau langsung aja klik linknya ada di bawah khusus untuk playlist homeschooling ini. Dan sekarang aku akan membahas lagi-lagi tentang agama Islam yang kemarin sudah aku infokan. Kalau untuk belajar agama aja ada 4 mata pelajaran tersendiri. Dan sebelumnya udah 2 aku bahas, dan sekali ini aku akan membahas di materi berikutnya yaitu tentang agama Islam atau belajar tentang tauhid. Materi pelajaran tauhid atau agama Islam di mata yang ke-8 ini aku akan membahas beberapa poin-poin yang akan dibahas di setiap jadwal atau di setiap pertemuan materi pelajaran ini. Untuk itu, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa dulu untuk subscribe channel Bunda Pica dan nyalain tombol notifikasinya supaya nggak ketinggalan di video-video aku yang berikutnya. Kebanyakan di pelajaran tauhid atau agama Islam ini kita akan membahasnya atau belajarnya itu dengan buku. Jadi lebih kayak kita membacakan buku untuk si kecil atau read a lot, atau juga bisa dengan tontonan YouTube. Dan juga practical life lagi, yaitu praktek kehidupan sehari-hari seperti kita langsung misalkan kayak sholat, wudu dan sebagainya. Nah, di sini aku akan informasikan beberapa poin-poin yang aku bahas di materi tauhid ini. Belajarnya ini nggak harus gimana ya, aku lagi-lagi yang udah harus nonton dulu nih video aku yang pertama, tips-tips belajarnya. Jadi belajarnya itu nggak selalu yang kita duduk bareng di meja gitu, atau misalkan kita nggak harus juga bacain buku doang gitu, tapi di kegiatan kita sehari-hari aja, lagi-lagi kayak practical life juga. Misalkan nih, contohnya adalah tentang pembahasan misalkan wudhu. Nah, kalau misalkan pembahasan wudhu, aku paling sering itu praktek langsung, jadi nggak harus dari buku. Aku nggak ngajarin wudhu itu dengan buku gitu. Jadi biasanya aku kan suka mandiin si kecil mandiin si kecil, dan kita tuh di kamar mandi atau di tempat yang habis dia mandi aku mandiin itu tuh ada keran. Nah, biasanya kalau misalkan bertepatan dengan jadwal sholat, si kecil ngeliatin aku wudhu gitu, dan dia juga ikutan gitu. Jadi kayak satu air mancur, kita ganti-gantian, atau kadang-kadang kan air mancur air shower gitu kan, itu nyebar gitu kan ya. Jadi dia kadang-kadang dia suka ikut-ikutan di bawah aku, atau nyebarnya di sebelah sana dikit gitu, dia ikut-ikutan wudhu gitu. Jadi dia praktek ngikutin aku langsung. Nah, itu kan secara nggak langsung sebenarnya kita tuh lagi ngajarin si kecil berwudhu gitu kan. Kita lagi ngajarin belajar agama juga gitu kan. Nah, di sholat pun sama, itu kan si kecil ikutan sholat, dia ikutan praktek, ikut sujud, ikut amin, ikutin gerakan-gerakan sholat kita. Nah, itu tanpa kita ajarin, mereka udah terbiasa ngeliat dan dia mencontoh, lama-lama hafal sendiri. Nah, kita tinggal aplikasiin ke pelajaran. Misalkan kayak lagi di buku lagi misalkan hafalan surat-surat pendek nih, dia kan ikutan amin atau ikut ngedengerin misalkan lagi jamaah Bunda Mayanya. Nah, dia kan jadi flashback gitu kan. Oh, ini kayak bacaan yang sebenarnya dia tuh sering dengar ketika dia sholat berjamaah sama ayah bundanya. Di sini aku punya beberapa buku. Jadi yang paling utama adalah aku ngajarin si kecil tentang tauhid. Jadi lewat buku ini aku pernah unboxing review khusus tentang buku tauhid, seri tauhid. Jadi dia ada 4. Di sini kita menanamkan percaya dulu kalau misalkan kita diciptakan di bumi ini sebagai khalifah, kita diciptakan oleh Allah gitu kan, yang Maha Esa. Nah, ini bisa lewat cerita-cerita yang relate. Ini ada Allah Maha Pencipta, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Melihat, dan Allah Maha Kaya. Nah, ini bagus banget buku ceritanya. Benar-benar menanamkan diri kita tuh yang harus apa-apa tuh kita bergantung sama Allah gitu. Kayak contohnya ini, dalam cerita ini tuh relate banget, apalagi yang Allah Maha Kaya ini dia relate banget ketika diceritain pas banget anak aku misalkan mau sepeda. Nah, aku mengajarkan di cerita ini pun diajarkan supaya kalau misalkan meminta itu mintanya sama Allah, karena Allah yang Maha Kaya. Berdoa sama Allah ya nak, mintanya sama ayah bunda aja, tapi juga berdoa. Kalau habis sholat berdoa ya, supaya ayah sama bunda bisa dapat rezeki dari Allah, karena kan Allah Maha Kaya. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Kita bukan nerapin yang terlalu terlalu baku. Oh, Allah adalah Maha Kaya, Allah yang punya segalanya gitu. Nggak harus begitu banget ya.
dari cerita kayak gini tuh yang relate banget. Oh iya ya, oh jadi benar-benar menumbuhkan rasa dia tuh memiliki Tuhan dan Allah tuh maha mengetahui gitu. Nah ini bagus banget ceritanya. Yang mau nonton nanti langsung aja ke playlist aku karena banyak banget aku ngebahas tentang buku-buku unboxing, buku-buku yang sangat bagus. Jadi kalau moms pengen sebelum beli pengen tahu bukunya tuh kayak gimana aja, bisa ditonton aja. Selain yang tentang tauhid tadi, aku juga udah ngajarin dia kayak Asmaul Husna. Nih, sifat-sifat Allah. Di sini tuh bagus juga bukunya ya. Hurufnya lumayan besar. Ada artinya juga. Di sini ada penjelasannya. Allah Maha Pengasih itu maksudnya yang kayak gimana. Terus di sini ada implementasinya. Jadi contohnya nih, misalkan contohnya Allah Maha Pengasih itu apa? Kayak gini. Hujan adalah contoh kasih sayang Allah untuk makhluknya. Kalau dengan hujan tanaman tumbuh dengan subur untuk kehidupan kita, untuk yang mana tanaman tersebut adalah sebagai makanan kita juga, misalkan kayak gitu-gitu kita bisa improve juga. Dan ini lengkap banget ya Mams. Di belakangnya tuh dia ada menghubungkan, ada aktivitasnya juga nih. Misalkan kayak ini aktivitasnya apa, dia biar sekaligus kalau udah latihan udah bisa baca nih, misalkan udah ikronya udah sampai ikro 4 atau mungkin bisa ikro 3 juga kayaknya udah sampai ini Al-Waris kita hubungkan. Sebenarnya ini tuh untuk TK, TKA, TKB, TPA, jadi udah bisa memperkenalkan dari usia 3 tahun ya Mams. Cuman kalau untuk menghafal sih anak aku udah sering banget dibacain, kayak beberapa dia udah hafal tapi yang nggak semua juga, jadi nggak cukup untuk pengetahuan aja. Nanti kalau misalkan udah terbiasa, terlama-lama juga hafal gitu kalau dibiasakan menghafal. Aku belum ada materi khusus menghafal, jadi ini lebih kayak aku ceritain aja gitu. Terus mengenal malaikat, mengenal kitab suci, kita perkenalkan aja, dan macam-macam agama. Terus memperkenalkan Rasulullah, ini juga bisa nanti dibahas di pelajaran khusus sirah atau sejarah. Terus hari kiamat, ini sebenarnya aku ngambil poin-poin ini tuh dari rukun iman dan rukun Islam. Hari kiamat, kode dan kodar, terus belajar sholat, belajar wudhu, edukasi aja tentang puasa, bulan Ramadan, zakat dan sedekah, terus tentang Mekah, naik haji gitu, pengetahuan kayak gitu kita ceritain. Pengetahuan tadi yang belajar sholat itu kayak bacaannya atau gerakannya, terus pengetahuan juga tentang sholat 5 waktu. Misalkan kalau di pagi hari itu kita sholatnya subuh, terus kalau siang kita sholatnya zuhur, terus sholat zuhur itu ada berapa rakaat, terus sholat itu ada banyak banget, dari sholat wajib sama sholat sunnah, nah kayak gitu-gitu itu dikelompokin. Terus yang dimaksud wajib kayak gimana, sunnah kayak gimana, nah kayak gitu-gitu. Terus kalimat thayyibah, ini ada juga, aku bisa juga pakai buku seriesnya langsung. Jadi ini pernah ada juga buku tentang ngebahas kalimat thayyibah kayak Masya Allah, Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, dan sebagainya. Ini kita biasain si kecil untuk membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah dengan cara kita edukasi dulu nih, kita kasih tahu kalau lagi nih bacanya Masya Allah, kalau lagi melihat keindahan, atau kalau lagi lupa kita bisa bilang Astagfirullahaladzim. Nah ini juga kita bisa terapkan, ajarkan ke keseharian si kecil juga. Sebenarnya nggak harus dengan buku juga sih, karena ini keseharian kita aja. Kalau misalkan dia lagi dapat jajanan atau habis makan, jangan lupa ngucapin Alhamdulillah, kayak gitu-gitu kan sebenarnya lebih relate ke keseharian sehari-hari ya. Jadi nggak perlu dengan belajar juga, tapi kalau misalkan mau dengan materi bisa dengan buku-buku cerita kayak gini, karena biasanya nanti akan ada momen dimana si kecil itu relate dengan cerita-cerita dari keseharian, kisah-kisah yang diceritakan dalam buku-buku ini. Dongeng-dongeng juga, nih ada dongeng-dongeng makanan favorit Rasulullah. Ini tuh ada banyak ya series dongeng-dongeng kayak gini, lebih kayak ke cerita-cerita aja buat biar hiburan kalau si kecil. Tadi nih tentang mengenal malaikat. Nah, aku punya buku seriesnya juga. Nah, ini bukunya sifat dan akhlak malaikat nih. Jadi aku kasih perkenalan ini yang satu. Sisanya ini tuh buku-buku cerita, lebih relate gitu. Kayak ini misalkan malaikat Mikail yang suka membagikan rezeki atau menurunkan hujan. Nah, ini tuh bukan yang detail banget menceritakan malaikat, tapi lebih kayak cerita. Kayak misalkan ini adik kakak, terus dia lagi di mana, terus kena hujan, terus diceritain sama bunda ayahnya kalau yang bertugas untuk menurunkan hujan itu adalah malaikat Mikail. Nah, ini malaikat Mikail dia biasa bertugas untuk membagi-bagikan rezeki seperti hujan. Hujan tuh manfaatnya bla 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 bla. Nah, kayak gitu. Tapi dikemasnya dengan cerita-cerita anak-anak yang relate mungkin dengan kehidupan si kecil. Tapi yang ini, khusus yang ini dia menceritakan tentang pengetahuan agamanya ya. Kayak misalnya malaikat, sifat malaikat itu kayak gimana. Malaikat adalah utusan Allah, malaikat tidak memiliki hawa nafsu, malaikat bukan laki-laki dan perempuan, dan sebagainya. Jadi di awal kita kasih edukasi dulu, sebenarnya siapa sih malaikat itu gitu. Jadi baru nanti kita ceritain ke 9
ada 10 malaikat, tapi yang alam kubur ini kan Munkar dan Nakir kan jadi satu ya, jadi dia dijadiin satu buku gitu. Jadi ada 10 cerita tentang malaikat, kebanyakan dengan buku ya Mams. Atau kalau misalkan mau lewat tontonan di YouTube juga mungkin ada ya, tapi aku hampir jarang banget, nggak sering gitu ya belajar lewat YouTube. Jadi lebih ke buku-buku kayak gini gitu. Terus selain itu juga ada materi ini yang lebih berat. Jadi 3 fase kehidupan manusia. Jadi cuman dibahas 3 doang nih kayak gini. Aku di rahim ibu, terus hidupku di dunia, dan ini. Jadi kayak ini digabung yang kehidupan di alam kuburnya langsung cuma dibahas sedikit doang. Jadi langsung alam kubur, langsung ke kehidupan akhirat gitu. Cukup banyak ceritanya. Bacain buku ini tuh kadang-kadang nggak habis gitu. Jadi dilanjutin besoknya lagi. Ternyata pelajaran agama tuh khusus belajar agama aja yang di luar dari adab, ngaji, hafalan sejarah Nabi aja udah segini banyak ya Mams ya. Jadi memang makanya itu sebabnya aku pecah-pecah untuk pelajaran agama ini. Untuk yang kayak tadi yang poin-poin lebih detail kayak sholat, wudu, puasa, zakat, naik haji kayak gitu-gitu, mungkin itu aku belum ketemu buku-bukunya, tapi mungkin ada banyak banget ya. Kalau Mams pengen spesialis, pengen nyeritain tentang kodo dan kodar, atau pengen nyeritain tentang hari kiamat, itu ada tema-temanya khusus. Jadi aku cuman akan memberikan poinnya aja nih kepada Mams. Contohnya nih, kasih sayang Allah, Pica dikasih banyak banget rezeki dan mainan. Aku boleh mainan aja. Iya, mainannya Pica ada banyak banget. Aku hitung ya. 1, 2, 3, 4. Itu namanya bukti kasih sayang Allah lewat orang-orang yang sayang sama Pica, kayak bunda, kayak ayah. Oke, segitu aja. Semoga bermanfaat untuk mami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.